Yang bisa diperkirakan adalah kalau pemerintahan Biden nanti meningkatkan pajak ya, pajak di Amerika, ada analisis bahwa pajak itu pun akan dikembalikan ke pasar dalam bentuk stimulus dan penanganan misalnya kesehatan yang lebih baik. Jadi pada akhirnya dalam jangka menengah panjang akan positif buat pasar. Kalau mengenai perang dagang dengan Tiongkok, sepertinya siapapun yang menang akan tetap ya, baik Biden maupun Trump maupun Biden akan sama, meskipun narasi dan taktisnya mungkin agak berbeda gitu. Jadi itu yang sedikit menenangkan pasar sepertinya. Narasi dan taktisnya akan berbeda. Ini senada dengan statement dari ekonom OCBC Bank of Singapore, juga di Squawk Box pagi tadi sebelum Pak Agus Yanuar dikatakan bahwa lanjut agenda ini karena Amerika Serikat tidak akan dalam tanda kutip diam gitu aja ketika China mengambil alih pentas perekonomian dunia. Nah, dengan narasi dan taktis yang sedikit berbeda atau lunak ini, apakah menurut Anda eskalasinya juga bisa dikatakan akan langsung drop jauh lebih turun dan lebih tenang meskipun agendanya masih akan lanjut? Amerika tidak akan tinggal diam China berkuasa Ya, di pentas ekonomi dunia. betul. Paling tidak volatilitasnya tidak digerakkan oleh Twitter yang seringkali tak terduga gitu. Jadi Iya. mungkin lebih terukur lah, lebih jelas arah dan strategi maupun taktis jangka pendek dari perang dagangnya. Karena memang Amerika siapapun yang menjadi presidennya harus menangani defisit anggaran yang cukup besar. Apa yang Anda lihat Pak Agus Yanuar ketika waktu itu Biden juga ada di kancah politik sebagai wakil presiden langsung? Apakah juga menurut Anda Biden ini sosok yang tegas dalam mengambil keputusan dan juga anti kompromi mungkin kalau kita berbicara mengenai memajukan Amerika dan membuat Amerika kembali didengarkan gaungnya? Ya dari calon yang ada sekarang tampil kan memang dia yang paling kuat ya, bahkan di Demokrat pun makanya dia mewakili Demokrat. Saya rasa dengan pengalaman 2 periode di Gedung Putih, secara administratif dan birokrasi dia tahu bagaimana mengelola isu-isu internasional terutama dan isu domestik saya rasa. Meskipun Anda tadi juga sampaikan Pak Agus, siapapun yang terpilih tidak akan banyak signifikan berpengaruh ke pergerakan pasar dan juga Indonesia. Tetapi pelaku pasar di Indonesia ini kalau kita petakan, menurut Anda lebih pro kemana sih Pak, Biden atau Trump dari informasi yang Anda peroleh? Maaf, apanya yang agak terputus tadi? Para pelaku pasar dan investor di Indonesia, kalau kita berbicara mengenai ekspektasi siapa yang akan menjadi Captain Amerika, mereka sepertinya lebih pro atau condong kemana Pak dari Kalau lihat informasi-informasi yang Anda peroleh? Kalau lihat pasar pagi ini pada saat Biden memimpin dan membutuhkan 6 elektoral lagi, pasar naik, kemungkinan sih investor Indonesia dan emerging market lebih menyukai kalau Biden yang menang gitu, karena memang potensi imbal hasil yang diperoleh di emerging market termasuk Indonesia lebih baik dibanding kemungkinan di Amerika. Dan Ya. itu pun ditegaskan oleh beberapa investor global seperti BlackRock gitu, yang lebih memilih pasar emerging market yang sudah punya pengalaman menangani pandemi ke depannya, sehingga melalui stimulus yang dilakukan di masing-masing negara itu diharapkan bisa ada recovery yang lebih cepat di tahun depan.